Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imawati Eka Putri. Saya adalah dosen tetap pada program studi S1 Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, UHAMKA, Jakarta. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya di bidang pengajaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah analisis sensori yang saya ampu dengan metode pembelajaran student-based learning. Pendekatan perkuliahan berbasis simulation-based learning, di mana mahasiswa mempraktikkan secara langsung teori yang telah disampaikan. Mata kuliah analisis sensori ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi S1 Gizi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang masuk dalam rumpun ilmu teknologi pangan dan gizi. Mata kuliah ini menjawab profil lulusan, yaitu Manager and Care Provider Pelayanan Gizi yang tertera dalam kurikulum sarjana gizi sesuai standar Asosiasi Institut Pendidikan Gizi Indonesia atau AIPGI. Pada profil lulusan ini, lulusan diharapkan mampu untuk mengembangkan dan mengelola salah satu parameter pelayanan gizi, yaitu ilmu gizi yang bersifat promotif bagi masyarakat. Ilmuwan ini diharapkan mampu menjembatani dalam menganalisis nilai gizi dengan tingkat penerimaan konsumen. Mata kuliah analisis sensori ini memiliki bobot SKS, yaitu 2 SKS, dengan bahasa pengantar adalah bahasa Indonesia. Secara singkat, mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa mengenai konsep dan prinsip dalam analisis sensori, serta bagaimana cara interpretasi data hasil pengujian pada skala laboratorium. Diharapkan nantinya dapat diterapkan dalam merancang inovasi produk makanan komersil maupun menu rumah sakit. Bahan kajian yang diberikan pada perkuliahan ini meliputi konsep analisis sensori dan tujuannya dalam industri pangan, faktor-faktor yang mempengaruhi uji sensori, jenis metode analisa sensori dan prinsip ujinya, interpretasi data hasil uji, pembuatan laporan uji, dan merancang metode analisis sensori berdasarkan kasus. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa mampu memahami karakteristik produk pangan dalam penerapan pengujian sensori, kemudian mahasiswa mampu memahami good sensory practice, mahasiswa mampu menjelaskan faktor error pada pengujian sensori, mahasiswa mampu melakukan simulasi pengujian dan juga menginterpretasi hasil analisisnya, mahasiswa mampu mengkaji ulang hasil analisis sensori dari penelitian terdahulu. Secara khusus, dalam video ini akan menampilkan sesi pembelajaran materi ke-9 yang diharapkan memiliki output pembelajaran atau kemampuan akhir, yaitu mahasiswa mampu mensimulasikan dan menginterpretasi data hasil simulasi menggunakan teknik pengujian sensori, yaitu uji pembeda. Secara singkat, proses DIA atau Delivery Interaction and Assessment yang disampaikan pada mata kuliah ini meliputi pada proses delivery, penyampaian materi ajar mulai dari RPS, bahan ajar berupa buku referensi dan jurnal ilmiah karya dosen pengampu, materi ajar berupa PowerPoint atau PDF. Kemudian interaction meliputi metode pembelajaran yang bersifat ceramah, diskusi tanya jawab, dan juga role play atau simulasi yang berbasis student-based learning. Pada proses assessment berupa penilaian untuk mengukur sejauh mana siswa mampu memahami materi dan mengevaluasi metode yang digunakan berbasis nilai yang ditinjau pada akhir semester. Sistem pembelajaran yang dilakukan dalam perkuliahan ini menggunakan sistem sinkronus dan juga asinkronus, di mana pada sistem asinkronus, platform yang digunakan adalah Learning Management System UHAMKA, yaitu Online Learning UHAMKA atau OLU. Sesi perkuliahan pada mata kuliah ini terdiri dari 16 sesi tatap muka, di mana terdapat 14 sesi materi, 1 sesi UTS, dan 1 sesi UAS. Metode penilaian dalam mata kuliah ini berupa tes dan juga non-tes. Bentuk non-tes berupa pengerjaan laporan simulasi dan tugas pada setiap pertemuan, sedangkan bentuk tes terdiri dari UTS dengan bobot 25%, tugas 25%, keaktifan 10%, dan UAS 40%. Selanjutnya, video ini akan menampilkan proses pembelajaran sesi ke-9. Selamat menyaksikan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kita masuk ke pertemuan 9 ya. Oke, sebelum kita membahas terkait dengan pertemuan 9, adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita tadarus terlebih dahulu. Ya, siapa yang hari ini berkesempatan untuk membaca ayat Al-Quran? Silahkan Safrilia. Sadaqallahul azim. Terima kasih Safrilia. Mudah-mudahan yang mendengarkan juga sama-sama mendapatkan syafaat dan pahala yang sama seperti yang membaca ya. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman, kita masuk ke sesi 9. Sesi 9 itu adalah kalau di dalam RPS, mungkin teman-teman bisa dibuka di online learning UHAMKA. Sama-sama kita lihat RPS-nya. Jadi pertemuan ke-9 ini kita adalah mensimulasikan ya, interpretasi data hasil simulasi. Tadi pagi kita simulasi uji apa teman-teman? Duo trio, oke. Duo trio ya. Capaian yang diharapkan di pertemuan ini adalah mahasiswa mampu mensimulasikan dan juga menginterpretasikan hasil pengujian pembeda ya, terutama uji pembeda. Yang disimulasikan tadi adalah duo trio. Kemudian fokus pembelajaran yang pertama ada review formulir pengujian. Formulir pengujiannya masih ada? Masih, oke. Kemudian cara mentabulasi data dan juga interpretasinya. Oke, kita review dulu terkait dengan pengujian yang tadi pagi kita sudah lakukan ya. Yang pertama ada nama, kemudian tanggal pengujian, kemudian produk. Oke, good ya. Di sini produknya tidak dituliskan mereknya, juga tidak dituliskan kodenya. Jadi kodenya tidak dituliskan, itu oke. Kemudian ada instruksi. Di hadapan Anda terdapat 3 sampel, yang salah satunya adalah sampel R. Oke, yang saya mau tanyakan sampel R-nya apakah diberikan bersamaan dengan produk saat pengujian? Oke, kemudian silakan cicipi sampel R sebagai acuan. Apakah ini disampaikan oleh panel leader? Disampaikan. Berarti yang jadi panelis boleh angkat tangan? Oke, yang jadi panelis, teman-teman ada 10 orang. Di sini apakah mencicipi sampel R duluan atau sampel R di skip? R duluan, good ya, berarti sesuai dengan arahan. Kemudian selanjutnya Anda diminta untuk mencicipi 2 sampel lain dan tentukanlah mana kode sampel yang memiliki karakteristik sama dengan R. Nah, di sini krusialnya, apakah ada yang mencicipi ulang sampel R ketika mencoba sampel yang sudah dikode? Tidak. Good, berarti sudah paham ya. Tulis jawaban Anda dengan memberikan checklist pada sampel yang Anda anggap sama. Tuliskan komentar Anda terkait produk yang dicicipi. Oke, jadi sampelnya adalah sampel apa? Kopi. Ya, sampel kopi merek A, begitu ya, kita harus tutupi mereknya. Oke, secara formulir uji sudah baik, sudah bagus, dan sangat jelas. Kemudian berdasarkan apa yang teman-teman panelis sampaikan, panel leader sudah juga menyampaikan instruksi dengan jelas ya. Jadi harapannya tidak ada bias di sini. Oke, kita next masuk ke tabulasi data. Silahkan kelompok 3 maju ke depan. Seharusnya ada 9. Oke, itu untuk derajat kepercayaan berapa persen? 0,05. Alfanya 0,05 atau 5% ya. Oke, untuk 5% ternyata harusnya ada 9. Oke, teman-teman dari kelompok 3, jawaban dari panelis lebih besar atau lebih kecil dari tabel binomial? Lebih kecil, artinya apa kalau lebih kecil? Terdapat signifikan terhadap persepsi panelis. Oke, gimana untuk teman-teman yang lain? Apakah interpretasinya betul? Betul. Kalau lebih besar berarti jawabannya apa? Tidak terdapat perbedaan. Oke, artinya apa? Artinya panelis mungkin mampu membedakan secara signifikan, gitu ya.
panelis mampu membedakan secara signifikan, dan kalau dari sampel artinya sampel apa? Berbeda secara signifikan gitu kan ya? Oke, silahkan kelompok 3 duduk, beri aplaus untuk kelompok 3. Perhatikan, ini banyak kekeliruan. Tabel binomial itu mirip-mirip ya, tapi harus dilihat apakah itu tabel binomial untuk uji segitiga atau untuk uji duo trio gitu ya. Oke, good ya. Jadi tidak ada perbedaan signifikan antara karakteristik sampel yang dicicipi oleh panelis, atau bisa jadi tidak ada perbedaan signifikan dari panelis. Begitu ya. Berarti ada kekeliruan. Karena saya melihat ketika simulasi sampelnya agak berbeda ya. Boleh diceritakan gimana karakteristik sampel? Iya, silakan Marwa. Untuk sampelnya itu Bu, dari segi warnanya itu tuh juga kelihatan berbeda Bu, bahwa warnanya yang satu lebih gelap, yang satu ada kemerahan lebih muda. Nah, yang lebih gelap ini juga mempunyai rasa yang jauh lebih manis. Jadi dia itu gampang bedanya lah. Oh, ini yang manis, ini yang enggak. Oh, oke. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya terkait karakteristik sampel? Silakan Mau menambahkan Bu, tadi juga kayaknya itu ada error order effect karena tadi udah disampaikan sama Marwa. Kalau misalkan ada sampel yang lebih manis, karena kita udah nyoba referensi yang rasanya lebih manis, makanya yang sampel setelahnya itu rasanya jadi kurang manis. Oh, oke. Berarti karena karakteristik sampel yang benar-benar terlihat perbedaannya sangat jelas gitu kan ya. Sangat jelasnya di mana? Di warna. Karena warnanya sangat jelas, akhirnya Syifa menyatakan kayaknya nih ada error deh Bu, atau ada bias gitu kan. Biasnya adalah order effect gitu ya. Kita sudah bahas terkait dengan error psikofisik di pertemuan sebelumnya. Oke teman-teman, berarti kalau sudah disinggung nih yang namanya error psikofisik, saya mau tanya lagi, kira-kira ada error apa lagi yang terjadi pada simulasi yang sudah kita lakukan? Silahkan angkat tangan. Oh oke, silahkan. Mungkin ini ya Bu, ada lack of motivation juga ya. Lack of motivation, kenapa? Karena kan sebelumnya kan dikasih tahu kalau bakal ada analisis tentang suatu produk. Nah, dari kami kan antusias ya, terus kemudian kan setelah itu kan bergilir ya Bu, masuk. Mungkin karena ada beberapa panelis yang menunggu dan terlalu lama, jadi motivasinya menurun Bu. Oh, karena terlalu lama. Oke, boleh tahu teman-teman panel leader berapa lama menyiapkan preparasinya? Berapa lama? Ada 1 jam? Kurang lebih 1 jam. Berarti teman-teman sudah hadir 1 jam sebelumnya semuanya berarti ya, satu kelas. Nah itu ya, berarti nanti kita bisa evaluasi di simulasi berikutnya. Berarti ada lack of motivation, ada juga order effect. Good ya, itu satu atau 2 lagi apa kira-kira? Selain itu, mungkin teman-teman bisa analisis. Siapa? Stimulus error. Kenapa stimulus error? Boleh nambahin, silahkan. Jadi stimulus errornya itu kan karena kopinya tuh tadi kelihatan banget beda warnanya. Nah itu tuh disebabkan karena sampelnya nggak seragam, makanya bisa terjadi stimulus error. Oke, betul. Karena tidak seragam ya. Secara look, sebenarnya ketika sampelnya sampai di tangan teman-teman panelis, udah bisa langsung membedakan atau tidak? Sudah. Oh, jadi warnanya segitu bedanya ya? Oh, sangat kelihatan. Oke, ternyata sangat kelihatan, jadi mungkin itu bisa jadi stimulus error ya. Kemudian akhirnya order effect, ditambah lagi ada lack of motivation, jadi memang biasnya cukup tinggi. Terus kalau kita lihat harusnya tidak ada perbedaan ya? Ya, jadi jawabannya banyak yang kurang relate nih. Kira-kira kenapa tuh? Harusnya kan harusnya perbedaannya signifikan ya. Tapi ini tidak ada perbedaan. Nah, itu menjadi tugas ya teman-teman untuk mengidentifikasi. Karena memang kita belum menulis laporan ya. Laporan uji atau laporan simulasi dari uji duo trio. Nah, itulah yang nanti akan dibahas di laporan ya, terutama terkait dengan hasil. Ibu, apa mungkin karena kita ini bukan panel terlatih juga itu bisa jadi salah satu alasan? Bisa jadi, tapi memang dalam proses
uji duo trio ataupun segitiga, panelis semi terlatih dan panelis terlatih itu bisa dipakai begitu. Kira-kira apa lagi? Nah, simpan ya di hatinya teman-teman. Nanti tolong dituangkan dalam bentuk laporan ya. Ya, laporan ini sifatnya adalah kelompok ya. Jadi setiap kelompok tetap menuliskan pembahasan dan juga pembahasan terkait dengan pengujian yang sudah dilakukan. Begitu ya. Oke, dari sampel dari pengujian duo trio tersebut kira-kira teknik mana yang kita pakai hari ini pagi tadi? Reference tetap good ya. Jadi memang sampelnya atau referensinya itu tidak diubah-ubah, begitu kan ya? Yang jadi reference tetap untuk yang manis. Boleh tahu tadi kodenya berapa reference yang manis? 765. Berarti sampel 765 itulah yang jadi reference juga kan, makanya dikasih kode R. Dan dia tidak berubah sampai 10 panelis semua mencicipi, begitu? Betul ya. Oke teman-teman, adakah yang mau bertanya terkait dengan materi uji pembeda? Masih ada yang kurang paham? Silahkan, Syifa. Ini kan ada metode duo trio sama segitiga ya Bu. Nah, itu saya masih agak sulit membedakan karena kan kalau yang segitiga juga itu dipakai 2 sampel, yang satu sampelnya diulang lagi. Nah, pun yang duo trio sama 2 sampel, yang satunya dijadikan referensi. Nah, sebenarnya perbedaannya sih apa? Good question, Syifa. Bagus ya pertanyaannya. Teman-teman di sini juga mungkin masih curious ya, masih penasaran. Apa sih bedanya? Sebelum saya jawab pertanyaan Syifa, saya mau menyampaikan dulu ya uji pembeda. Yang pertama, uji pembeda ini panelis yang digunakan adalah panelis terlatih atau yang peka ya. Bisa juga menggunakan semi terlatih, tapi syaratnya apa kalau pakai semi terlatih? Panelisnya harus banyak. Betul ya, jadi harus ditambah. Misal panelis terlatih itu kita butuhnya cuma 5. Kalau tidak terlatih atau semi terlatih kita pakai lebih dari 5. Misalnya kita pakai 20 atau pakai minimal aja 30 panelis gitu ya. Kemudian menggunakan sampel pembanding serta harus mengingat sampel pembanding. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran apakah antar sampel terjadi perbedaan yang nyata atau tidak. Ya, kemudian menguji apakah 2 sampel cukup sama sehingga keduanya bisa saling menggantikan gitu ya. Oke. Nah, ini saya skip karena ini sudah kita pelajari ya. Ini yang tadi saya mau jawab pertanyaan Hanun Syifa ya. Metode uji segitiga. Nah, kalau metode uji segitiga ini menentukan ada tidaknya perbedaan akibat perubahan dalam bahan baku. Misalnya tadi di kopi itu mau ganti bean-nya atau bijinya gitu ya. Kira-kira ada perbedaan atau tidak? Bean-nya sama-sama Arabica misalnya, tapi yang satu mau dari produsen A, satu dari produsen B, atau dari lahan A, satunya mau diganti di lahan B gitu ya. Bisa memakai uji segitiga. Kemudian untuk menentukan ada tidaknya perbedaan secara keseluruhan. Memang secara overall ya, uji pembeda itu yang dibedakan adalah overall atau keseluruhan. Tidak membedakan karakteristik per parameter kan ya. Warnanya seperti apa, teksturnya, aroma, good, betul ya. Tapi overall. Kemudian memilih dan menyeleksi panelis dalam kemampuan membedakan. Biasanya uji segitiga atau uji duo trio serta uji pembeda yang lain digunakan sebagai screening awal. Jadi untuk menentukan apakah panelis itu bisa untuk dilanjutkan untuk uji deskriptif misalnya ya. Kemudian metode ini digunakan ketika ada suatu perlakuan yang menyebabkan perubahan pada produk dan tidak dapat dikarakteristikkan secara sederhana. Lagi ya, secara teknis yang membedakan adalah pada uji segitiga sampel yang diberikan itu adalah 3 buah sampel, tapi semua dalam 3 kode acak ya. Jadi secara ilustrasi seperti ini ya, 321 misalnya, kemudian 436 dan 567. Tapi dari sampel ini ada 2 yang sama. Ini sebagai contoh ya, misalnya ada sampel A dan A ya, yang A1 dikasih 321 kodenya, satunya lagi dikasih 567.
Ya, jadi ada 2 sampel yang sama, satunya berbeda. Kemudian kalau untuk uji duo trio, ya, kalau uji duo trio sebenarnya secara tujuan sama dengan uji segitiga. Yang membedakan adalah teknisnya. Jadi ketika mengujikan, ya, yang tadi teman-teman lakukan tadi pagi, kita menguji duo trio, yang satu dikasih kode R, ya, kemudian sampel selanjutnya dikasih 3 kode acak. Ini misalnya sebagai contoh R itu adalah A, ya. Jadi yang dikasih R, ditulis R, kemudian kode satunya lagi, sampel satunya lagi dikasih 3 kode acak. Begitu ya. Nah, itu secara teknis yang dapat membedakan begitu. Kemudian apa lagi yang membedakan selanjutnya? Interpretasi data. Ya, ketika uji duo trio tadi seperti teman-teman sudah lakukan, ya. Ketika sudah didapatkan jawaban yang benar, kemudian dibandingkan dengan tabel binomial untuk duo trio. Kalau segitiga berarti dibandingkan dengan tabel binomial untuk uji segitiga. Jangan kebalik, ya, karena angkanya berbeda. Begitu ya teman-teman, itu versi gampangnya. Berbeda ketika uji afektif di pekan sebelumnya ya. Kalau uji afektif itu teman-teman harus cari apa dulu? ANOVA ya, cari ANOVA, terus teman-teman menghitung jumlah kuadrat total, begitu kan? Apalagi banyak ya. Ya, jadi perlu perhitungan yang cukup rigid, tapi kalau untuk uji pembeda kita menghitung dulu jumlah benarnya kemudian dibandingkan dengan tabel binomial. Good. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Oke, kalau cukup kita akhiri pertemuan ini sampai di sini. Jangan lupa tugas pekan depan ya, yang dikumpulkan pekan depan maksudnya adalah laporan apa? Laporan simulasi. Oke, laporan simulasi yang harus dikumpulkan pekan depan. Ibu berarti deadline-nya sebelum minggu pertemuan itu? Betul, deadline-nya sebelum jam pertemuan ya. Jadi pagi sudah harus dikumpulkan. Pekan depan kita bahas threshold. Jadi silahkan dibaca-baca, ada jurnal ya sebagai literatur acuan, bisa dilihat di online learning UHAMKA ya, bisa lihat di OLU untuk sumber bacaan teman-teman sebelum kita masuk kelas. Jadi ada beberapa trivia, kuis gitu ya, kuis-kuis kecil yang akan saya sampaikan di pertemuan pekan depan terkait dengan pengujian threshold ya. Teman-teman silakan baca jurnal-jurnal dan buku-buku terkait dengan uji sensori sebelum pertemuan dilakukan ya, supaya teman-teman bisa lebih paham dulu apa itu threshold test. Begitu, kalau tidak ada lagi yang pertanyaan, mari kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.